warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saga. Di kali ini kita bakalan ngebahas tentang pesta literasi. Di sini saya Nela Taskia sudah bersama teman-teman saya dan juga Ibu Putri. Ya. Hai Ibu Putri. Halo. Kalian semua ini udah tahu belum apa sih pesta literasi itu? Belum. Kenapa belum tahu? Karena kemarin nggak apel. Belum dikasih tahu. Belum dikasih apel. Ini nih tanya nih sama Bu Putri nih. Bu Putri, apa sih maksudnya dari pesta literasi yang bakalan kita adain di sekolah ini? Oke, jadi gini, kita mengadakan pesta literasi ini adalah satu bentuk lain dari yang namanya mid semester. Kalau selama ini kita mid semester itu ulangan di dalam kelas, ujian, ngerjain soal, kali ini kita akan sajikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kalian sukai, sesuatu yang kalian dapatkan selama ini untuk mengubah citra atau image dari si ujian mid semester ini. Jadi kita akan adakan yang namanya pesta literasi. Seru nggak tuh? Seru. Seru ya? Kayaknya nih. Mau tanya nih Bu. Kan kita ngadain lomba literasi, pesta literasi nih. Dalam pesta literasi ini ada apa aja? Ada lomba kah atau ada pertunjukan kah gitu? Iya. Jadi yang namanya pesta, tahu kan kalian kan? Namanya pesta kan, apa image dari sebuah pesta? Pesta tuh berseru lah, bersenang-senang. Senang. Terus apa lagi? Ada apa di situ? Ada apa? Ada pertunjukan. Ada pertunjukan. Ada apa lagi? Ada? Atraksi. Ada apa lagi? Pengennya kamu itu sih ada atraksi. Makan-makan. Ya kan? Minum-minum. Ada obrolan-obrolan yang seru gitu nggak sih? Iya. Di pesta literasi juga seperti itu. Jadi puncak pesta literasi ini ada nanti di tanggal 13 sama 14 Oktober. 13 dan 14 Oktober kita bikin panggung terbuka. Nanti di situ ada pertunjukan. Siapa yang ngisi pertunjukannya? Kalian. Jadi nanti di situ kita bakal nonton. Nah, apa sih yang ditampilkan di situ? Ada 2 yang akan ditampilkan di situ, yaitu drama dan musikalisasi puisi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, lalu apa yang kita lakukan dari sekarang sampai dengan tanggal 13 dan 14 Oktober. Jadi gini nih ceritanya. Nanti di tanggal 13 dan 14 Oktober itu sebenarnya acara puncak. Untuk pesta literasi sendiri itu ada lomba yang akan diselenggarakan. Ada 4 lomba. Yang pertama itu lomba menulis artikel. Kemudian yang kedua lomba ngantuk lagi kamu. Ngobrol dia ngantuk. Ulang. Yang pertama menulis artikel, yang kedua lomba cerita rakyat, menulis cerita rakyat. Lalu yang ketiga itu lomba drama, pementasan drama, dan yang keempat itu adalah lomba musikalisasi puisi. Nah, jadi nanti dalam satu kelas kamu harus mengikuti keempat-empatnya. Keren. Harus mengikuti keempat-empatnya. Kalau ada siswa yang gak ikut gimana tuh Bu? Kita diskualifikasi dari SMA 1 Kantung. itu di disnya Nggak satu boleh kelas. dong. Ya satu siswa itu aja. Enggak dong, gini. Orang Indonesia ini kan terkenal dengan kerjasamanya, ya kan, kolaborasinya. Pokoknya asal ada kawan, yuk gitu kan. Nah, Ibu yakin nggak akan ada satu siswa yang ketinggalan, satu siswa pun yang ketinggalan, gitu loh. Jadi kolaborasi juga menjadi bagian dari penilaian. Makanya satu kelas itu tidak boleh ada satu orang pun yang tidak mengikuti satu lomba pun. Gitu. Kalau semua kebagian. Yang ikut gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan nih kita satu kelas nih, kita satu kelas.
Ibu mau pilih Ibu Naila sama Naswa, kita drama gitu. Kemudian nanti kamu ke bagian musikalisasi puisi misalkan boleh, atau nanti kamu menulis cerita rakyat gitu. Jadi semuanya harus ikut. Nah, kalau mau ikut dua, Dimasnya mau ikut dua, drama mau ikut, musikalisasi mau ikut, kemudian kan dia sangat-sangat kompeten di bidangnya gitu kan. Kemudian menulis cerita rakyat juga mau ikut, boleh nggak? Boleh Kira-kira dong. boleh dong. Yang nggak boleh itu adalah tidak ikut sama sekali gitu. Itu yang tidak ikut sama sekali. Atau misalkan satu kelas Ikut cuma drama. ikut drama aja, yang lainnya nggak ikut, itu juga tidak boleh. Jadi satu Jadi, kelas itu harus Harus ikut semuanya, dibagi perannya. Mulainya Gitu. kapan itu, Bu? Mulainya dari sekarang kita kasih tahu timelinenya atau lini masanya ya. Dari sekarang sampai dengan tanggal 14 itu kan ada waktu-waktu pentingnya, jam-jam pentingnya. Semalam sudah dapat pesan berantai, sudah ya. Jadi kita akan kasih tahu nih lebih jelasnya. Kita akan jelaskan satu persatu nih. Mulai dari yang tulis menulis dulu, yang menulis artikel. Kalau kamu punya bakat di menulis artikel, ajukan diri. Siapa yang berhak menjadi peserta penulis artikel ini berdasarkan sortiran dari guru bahasa. Jadi guru bahasa Indonesia punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang menjadi peserta dari menulis artikel, lomba menulis artikel. Kenapa? Karena ini istimewa, lomba menulis artikel. Sebelum mengikuti lomba akan diadakan pelatihan dulu. Jadi dilatih dulu nih. Kamu dilatih, sudah pinter, kemudian disuruh nulis artikel, baru artikelnya dikumpulkan gitu. Jadi istimewa, makanya yang ikut adalah orang-orang yang istimewa juga, pilihan, orang-orang pilihan. Nggak tahu nanti Dimas kan? Bisa. Nah, itu nanti akan disortir, akan dipilih anak-anaknya, akan dijaring anak-anaknya per tanggal 25. Jadi dari tanggal 22 maksimal tanggal 25 bulan ini September itu akan diadakan penjaringan untuk peserta menulis artikel. Nah, peserta yang terpilih akan diadakan pelatihan di tanggal 27 September. Kemudian mereka akan menulis artikelnya dan dikumpulkan tanggal 1 Oktober akan dikumpulkan di situ. Jadi itu orang-orang pilihan ya. Jangan sembarangan ya. Tapi kalau untuk mau mengajukan diri boleh. Kalau kamu merasa, oh kamu bisa nih menulis artikel. Karena menulis artikel ini nggak sembarangan. Harus ada referensinya, harus ada daftar pustakanya gitu. Orang-orang pilihan. Paham ya? Untuk menulis artikel. Nah, nanti artikel terbaik akan dipamerkan. Keren. Di pesta literasi. Jadi pokoknya kalian bayanginlah sebuah pesta di halaman kita ini. Gila nggak sih? Keren banget sih itu. Kapan lagi kan ada pesta literasi kan? Lalu yang berikutnya setelah artikel apa lagi tadi? Yang tulis menulis dulu Cerita rakyat. cerita rakyat. Nah, Dimas kamu kan banyak cerita rakyat nih kemarin yang cerita-cerita kita sama ibu di situ. Itu loh dasar dari cerita rakyat. Jadi cerita rakyat ini bisa jadi cerita itu tentang asal usul nama daerah, bisa jadi itu asal usul tradisi, misalkan Mara Setahun. Kenapa sih bisa diadakan Mara Setahun? Kan ada cerita-cerita yang melatar belakanginya, ada cerita-cerita di dalamnya, ada di belakangnya gitu. Nah, berdasarkan cerita itulah nanti ditulis dan dikembangkan menjadi sebuah cerita rakyat. Gitu. Ceritanya harus asli, nggak boleh ngarang, nggak boleh nyontek di Google. Jadi Akan ketahuan. Jadi kalau misalnya kita tahu cerita itu dari orang-orang terdekat kayak seperti ibu misalnya nenek. Boleh, iya. Bisa dong, karena mereka yang tahu. Kalau kita kan nggak tahu. Kita kan masih seumuran ya, kita nggak tahu. Masya Allah seumuran. Seumuran dong. Iya. Berarti Yang tahu cerita itu. Kita sumber yang kita tahu nanti namanya ditulis. Boleh, iya. Sumbernya.
Dimas nih tahu cerita tersebut. Cerita apa kemarin, Dim? Itu asal usul nama desa, nama dusun Sinar Setiung. Nah, Sinar Setiung. Nah, itu Dim. Kamu tulis ceritanya. Gimana kalau yang nggak lancar nulis cerita, nggak lancar, pokoknya bahasanya terbata-bata gitu. Nggak apa-apa. Itu nanti ada timeline untuk memperbaiki tulisan. Nah, ini kerennya Ibu Put nih gini memang. Nggak sombong kok, nggak sombong. Ibu itu sudah memperkirakan apa sih kelemahan-kelemahan kalian ya. Jadi di timeline kita itu kan ada masa di mana kalian harus mencari sumber tulisan. Itu dari sekarang sampai dengan tanggal 1 Oktober. Cari dulu, tulis dulu asal-asalan gitu kan. Dim, kamu kan tulis asal-asalan gini. Nah, nanti dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 10 Oktober itulah masa kamu untuk pengetikan dan penyuntingan naskah. Nanti di bawah bimbingan guru-guru yang terlibat di dalamnya. Nanti untuk cerita rakyat ini ada Bu Umi di situ yang membimbing. Kemudian ada Pak Dendi. Ibu juga? Kalau ibu nanti di Muspus, musikalisasi puisi. Muspus. Ya, jadi semua guru terlibat. Jadi semua siswa terlibat, semua guru juga terlibat. Gitu. Nah, setelah tanggal 10 barulah dikumpulkan di tanggal 10 dan 11. 10 itu sudah harus selesai, 10 Oktober dan 11 dikumpulkan. Nanti 13-14 dipamerkan cerita-cerita terbaik. Dan hasil akhirnya nanti akan dibukukan. Keren. Nggak usah mumet ujian, Dim, nggak usah. Ibu tahu kapasitas kamu. Ibu tahu kemampuan. Kayak gitu ceritanya. Lanjut ya? Lanjut. Kemana lagi, kan udah 2 nih dibahas. Ini yang bentuknya pameran nih. Tadi kan pameran nih. Terus kita kan ada 2 lomba lagi. Itu kan pertunjukan nih. Satunya drama, satu musikalisasi puisi. Iya. Nah, untuk drama ini dramanya cerita tentang apa nih? Dramanya ceritanya itu tentang cerita rakyat. Kan tadi ditulis nih cerita rakyatnya nih. Terus Dipentaskan. Jadi teman-teman kamu cari nih, teman-teman kamu di kelas nulis tentang apa gitu. Oh gitu. Jadi nanti itulah yang diangkat menjadi naskah drama. Jadi misalkan ada satu tema yang menarik. Apa tadi? Asal usul nama desa? Dusun Sinar Setiung. Dusun Sinar Setiung. Kan kamu nulis untuk ikut lomba cerita rakyat, ya kan? Teman kamu nanti nulis dialog dramanya untuk mereka pentaskan sendiri. Boleh dari satu sumber yang sama. Iya. Nanti kamu juara, dia juara. Gitu. Gitu wah. Jadi kamu nulis dialog naskah dramanya, dia naskah ceritanya. Kan sekelas nih. Iya. Gitu. Nanti kamu juara, dia juara. Keren ya. Keren. Gitu. Jadi Tapi nah, berprosesnya sejak kapan? Ya sejak sekarang. Ini tanya-tanya nih ceritanya gimana, kamu nulis naskah dramanya, nanti biar dia yang naskah ceritanya. Jadi hari ini udah bisa mulai. Udah bisa mulai. Gitu. Susun aja dulu. Juknisnya baru keluar besok kan di timelinenya kan. Juknisnya baru keluar besok, pendaftarannya juga baru dimulai besok. Jadi sekarang cari-cari informasi aja dulu. Oke. Gitu. Ngerti nggak kamu, Pen? ngerti, Bu. Kamu rencananya mau ikut apa? Musikalisasi puisi sih, Bu. Ini kan soalnya jago gitu main musik. Bidangnya lah ya. Bidangnya lah ya. Memang Biasanya ibu, memang ibu itu memfasilitasi anak-anak yang seperti ini. Spesialisasi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya bahasnya ya. Tinggal terakhir musikalisasi puisi. Iya, musikalisasi puisi. Nih, musikalisasi puisi kan itu tuh puisi yang dijadiin musik kan. Nah, Nah,
untuk puisinya ini itu dari sendiri atau ditentukan temanya? Iya, puisinya jelas kami tentukan. Nah, jadi karena juknisnya baru keluar besok, jadi tunggu juknisnya. Puisi apa yang boleh ditampilkan? Cukup menampilkan satu puisi saja untuk dimusikalisasikan, gitu. Nah, sekarang kita bicara konsep musikalisasi itu seperti apa? Musikalisasi puisi itu seperti apa? Karena kita harus samakan persepsi nih. Ada yang baca puisi sambil diiringin musik, gitu kan? Nah, jadi kita samakan dulu persepsi bahwa yang dimaksud musikalisasi puisi di sini adalah memusikalkan puisi. Ingat ya, jadi mengubah puisi menjadi lagu. Bukan membaca puisi sambil diiringi musik, tidak. Kan ada tuh yang baca puisi biasa, terus ada back sound-nya. Tidak seperti itu yang dimaksud ya. Jadi memusikalisasikan puisi ini adalah mengubah naskah puisi Menjadi sebuah lagu, dinyanyikan lengkap dengan aransemennya, lengkap dengan alat musiknya gitu. Satu tim berapa orang? Bebas. Ini nanti menentukan penilaian juga. Jadi di mana titik kreativitas satu tim itu. Jadi kalau misalnya 10 orang pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Satu kelas. Tapi masih harus memikirkan delegasi lomba yang lain. Tidak menggugurkan kamu harus ikut lomba yang lain ya. Gitu. Boleh, satu kelas boleh. Nanti yang satu pegang bambu gitu kan. Alat musik kontemporer, yang satu pegang pasir dimasukin dalam botol gitu. Pokoknya itu mempengaruhi penilaian dari sisi kreativitasnya. Untuk alat musiknya bebas kan Bu ya? Bebas, alat musiknya bebas. Mau modern, mau tradisional, mau kontemporer, mau pakai perkusi, mau pakai akapela, boleh. Jadi, dan ingat orisinalitasnya juga menjadi penilaian ya. Jangan nyari di YouTube, jangan nyari di Google terus meniru. Harus produk asli dalam negeri ya. Tuh, dengar. Terus cintai produk dalam negeri. Gitu ceritanya. Masih ada yang mau Ibu bahas? Ada lagi pertanyaan? Kalian mau nanya nggak? Apa ya? Kalau sekiranya belum paham tentang drama, tentang dan tentang artikel, Udah ngerti sih gimana. Udah ngerti. Udah siap mau ikut lomba apa ya? Siap. Kira-kira mau apa? Mau pilih apa? Naswa. Nulis artikel kayaknya. Nulis artikel. Emang kalau dilihat They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.